Pemirsa, publik Indonesia tengah dibuat bangga dengan terpilihnya seorang guru olahraga SMP 4 Patuk Gunung Kidul, Yogyakarta yang menjadi wasit pada laga final bulu tangkis tunggal putri pada ajang Olimpiade Tokyo kemarin bernama Wahyana. Lantas bagaimana sosok Bapak Wahyana di mata para keluarga dan rekannya? Berikut informasinya. Saat mata publik tertuju pada atlet yang mengharumkan nama Indonesia di kancah Olimpiade, kejutan lain pun muncul. Ya, wasit final tunggal putri bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020 yang mempertemukan antara atlet asal Cina, Chen Yufei, melawan Cai Zuying Taiwan, ternyata merupakan orang asal Indonesia bernama Wahyana. Pria berusia 53 tahun ini merupakan guru olahraga dan bahasa Jawa sekaligus wakil kepala sekolah di SMP 4 Patuk Gunung Kidul, Yogyakarta. Wahyana sudah mengajar di SMP 4 Patuk sejak tahun 1995. Wahyono secara pribadi saya mengenalnya menyenangkan lah ya, familiar, kemudian terbuka. Saya kira itu sangat cocok ya, dengan basicnya olahraga itu sportif, gitulah. Ya, jadi dia suka apa adanya, itu yang saya tangkap selama inilah. Selalu berusaha untuk disiplin ya, dari jarak rumahnya yang tidak dekat ya, itu sangat relatif jauh kayak ukuran orang bekerja, lebih dari 40 kilo kalau dari rumah ke sekolah ini ya. Itu dia berusaha selalu datang pagi gitu, seperti itu. Itu contoh komitmen ya, yang saya lihat selama ini seperti itu. Wahyana juga dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi. Bayangkan, setiap harinya Wahyana menempuh jarak lebih dari 40 kilo dari rumahnya di Sleman sampai di SMP Patuk Gunung Kidul untuk mengajar. Awalnya Wahyana merupakan pemain voli yang cukup handal yang juga dikenal menyukai bulu tangkis. Namun sejak tahun 2006, tepatnya pasca gempa bumi yang melanda Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, Wahyana mulai menekuni dunia perwasitan badminton. Berbagai kesempatan kursus atau pendidikan wasit diikutinya. Tak sia-sia, Wahyana pun berkesempatan memimpin pertandingan bulu tangkis di berbagai kota dan bahkan menjadi wasit di dunia di event ternama seperti di Piala Uber dan Thomas hingga Olimpiade. Dengan penuh kebanggaan, terselip doa manis dari istri agar sang wasit bisa tetap berkarya bagi Indonesia. Ya, semoga tetap sukses, semoga segalanya bisa berjalan lancar dan tetap bisa berguna untuk negara. Dari Gunung Kidul dan Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko Kismaya, iNews melaporkan. Nah, langsung saja saya ajak pemirsa untuk ngobrol sama Pak Wahyana yang saat ini sudah kembali di Indonesia tapi harus karantina terlebih dahulu. Selamat siang Pak Wahyana. Selamat siang Mbak Dita. Gimana kabarnya nih Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Wahyana, ini setiap hari harus berjalan 40 km nih dari rumah untuk ngajar. Karena dulu guru ya Pak ya. Ini nggak telat apa Pak? Iya Mbak, saya selalu membiasakan diri untuk masuk itu kan jam 7. Dan saya komitmennya adalah setengah 7 saya harus sudah berada di sekolah. Jadi 30 menit sebelum mulai mengajar, saya berusaha sudah sampai sekolah. Berarti setiap hari bangunnya jam berapa Pak? Saya biasanya bangun setengah 4 dan setengah 6 itu saya sudah berangkat ke sekolah. Luar biasa sekali. Ini berarti murid-murid zaman sekarang nih harus lihat perjuangan guru-guru ya, jalan cukup jauh untuk bisa mengajar. Nah, sebelumnya ini kan Pak Wahyana suka bermain voli, lalu tiba-tiba beralih ke bulu tangkis. Ini apa yang menyebabkan beralih cabur nih Pak? Ya, saat itu cedera ankle Mbak, di ankle sebelah kiri itu sungguh cukup parah. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 93-an ya itu. Terus kemudian dokter menyarankan saya untuk tidak melakukan aktivitas yang menggunakan power kaki yang begitu berat gitu. Sehingga saya memutuskan untuk berhenti untuk voli. Dan setelah sembuh itu diajak teman untuk bermain bulu tangkis. Oke, sebelum jadi wasit sempat jadi atlet bulu tangkis nggak nih Bapak? Ya hanya sekedar hobi main saja Mbak, 2 kali seminggu gitu.
Oke, jadi dari hobi jadi wasit. Lalu yang bikin penasaran nih Pak Wahyana, gimana ceritanya bisa memimpin final bulu tangkis di Olimpiade ini pasti suatu kebanggaan ya? Iya, sebetulnya prosesnya cukup panjang Mbak, karena saya mengawali karir wasit itu kan 98. Kemudian untuk yang internasional itu 2006. Itu sudah memimpin di beberapa pertandingan ya, seperti ada SEA Games, Asian Games, kemudian ada kejuaraan dunia, itu bahkan tidak hanya sekali, di Sudirman Cup juga beberapa kali, Thomas Super Cup Final juga beberapa kali, apalagi yang Super Series, kejuaraan-kejuaraan World Tour Final dan lain sebagainya itu hampir sudah berapa ya, 77 atau 78 kali kejuaraan gitu. Wah, sudah banyak. Jadi ini bukan hal baru ya untuk memimpin sebuah perhelatan internasional. Nah, saat Olimpiade Tokyo kemarin, ada momen yang paling berkesan sampai nggak bisa dilupain nggak, Pak? Ya, kalau saya menangkapnya begini, Mbak. Dari wasit yang ada 26 dari 5 benua itu, di dalam final kan hanya dipilih 5 terbaik gitu kan, karena hanya ada 5 event, yaitu tunggal putri, tunggal putra, ganda putri, ganda putra, dan ganda campuran. Dan yang membanggakan bahwa saya terpilih masuk 5 besar itu dan dipercaya untuk memimpin partai final. Nah, kalau cerita pilu jadi wasit, mungkin dimarahin atlet atau pelatih itu pernah nggak Pak, bisa diceritain nggak? Ya, ada saja yang namanya pelatih atau wasit, atau pemain yang tidak puas dengan keputusan. Tapi selama kita menerapkan peraturan atau law of badminton dengan benar, ya insya Allah tidak akan ada kendala apapun. Setelah Olimpiade Tokyo, target apalagi nih Pak, mungkin kejuaraan di mana yang ingin Bapak menjadi wasit di situ? Ya, sebenarnya untuk yang rutinitas itu kami disiapkan untuk wasit atau selalu sudah ada jadwal dari BWF dan PPPBSI begitu. Dan untuk yang paling dekat ini di Bali kan akan ada kejuaraan, kebetulan 3 kejuaraan berturut-turut selama 3 minggu, yaitu Indonesia Master, kemudian Indonesia Open World Tour 1000, kemudian BWF World Tour Final, itu semuanya dihelat di Bali akhir tahun ini. Dan sebetulnya saya masih ada satu lagi yang tugas dari BWF, yaitu ke World Championship di Huelva, Spanyol. Itu kapan Pak? Tapi karena berdekatan dengan Bali Mbak, jadi di Bali 3 minggu, terus selang 1 minggu World Championship. Jadi saya merasa kesulitan untuk mengurus visa dan lain sebagainya. Maka yang di World Championship Huelva Spanyol ini saya minta untuk dibatalkan. Waduh, oke deh, dimanapun itu yang penting sukses dan sehat. Nah terakhir nih Pak, kalau kita lihat potensi atlet bulu tangkis kita, apa motivasi Bapak untuk mereka supaya nanti setelah Olimpiade bagi yang kalah tetap semangat untuk meraih mimpi? Ya, sebenarnya kita mempunyai pemain-pemain yang cukup handal ya. Apalagi sekarang yang muda-muda ini sudah mulai tampak prestasinya yang cukup kuat, di mana nanti akan siap untuk melapisi yang sudah senior-senior. Yang penting pesan saya bahwa sebaik apapun kemampuan fisik, teknis, dan lain sebagainya, kalau tidak diimbangi dengan mental yang bagus, itu hasilnya juga tidak maksimal. Baik, jadi kemampuan bermain dan juga mental bagi para atlet ini kunci mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Terima kasih Pak Wahyana atas waktunya, sukses selalu, dan terima kasih juga sudah mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade Tokyo. Sehat selalu Bapak. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Badan Pengkajian Penerapan Teknologi atau BPPT meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum secara virtual, stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang berada di wilayah Jakarta, diantaranya Lenteng Agung dan MT Haryono.
Menuju era kendaraan terelektrifikasi, infrastruktur pendukung sepeda motor dan mobil listrik terus dilakukan pemerintah. Salah satunya menghadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Dengan melakukan kajian secara bertahap, BPPT dengan Pertamina akan terus mengembangkan energi bersih dan terbarukan di Indonesia untuk memanfaatkan karya anak bangsa yang bisa bersaing di dunia. Nah, peluncuran SPKLU ini merupakan salah satu milestone bagi kita. Seperti diketahui, BPPT itu sejak tahun 2018 telah ikut di dalam menjalankan amanah dari peraturan Presiden terkait dengan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ataupun KBLBB. Dan BPPT dengan keseluruhan perannya, mulai dari engineering, perekayasaan, audit teknologi, clearing teknologi, kemudian melaksanakan alih teknologi, ya, khususnya dalam hal ini adalah alih teknologi dari charging station. Nantinya, pengembangan ekosistem teknologi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum akan terus dilakukan dengan mengambil komponen yang berkualitas dari karya anak bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Daneswara Bayu Mudalela, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kita memiliki informasi dari Yogyakarta, Gerakan Solidaritas Rakyat Bantu Rakyat untuk Buruh Gendong Perempuan. Tetap bersama kami.